generasi penerus yang semisal dengan mereka, lebih buruk lagi daripada mereka, atau lebih ringan keburukannya daripada mereka. Dan Al-Quran mengenai mereka orang-orang belakangan sebagaimana mengenai kaum yang terdahulu. Dalam kitab Madarijus Salikin di juz yang pertama. Maksudnya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan orang yang menyembah kepada selain Allah, apakah dia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah benda, menyembah yang lainnya. Itu semuanya itu, kubur, benda, batu, matahari, bulan, yang lainnya tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Itu yang pertama, nggak punya andil sama sekali. Artinya mereka nggak bisa mencipta sama sekali. Sampai Allah menegur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka yang menciptakan? Nggak mungkin mereka menciptakan, nggak ada yang bisa. Allah yang menciptakan. Yang kedua, mereka nggak punya andil dalam penciptaan, nggak ada yang membantu Allah. Allah sendiri menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluk ini. Yang memberikan rezeki Allah sendiri, nggak ada yang lain. Yang kedua, yang ketiga, mereka juga tidak punya sekutu atau menjadi pembantu, tidak juga. Dan yang keempat, mereka nggak punya syafaat sama sekali. Ini Allah batalkan sampai ke akar-akarnya. Artinya kalau sudah demikian, kenapa orang masih datang ke kubur-kubur? Masih minta-minta kepada selain Allah? Padahal mereka nggak punya apa-apa. Nggak bisa memberikan syafaat, nggak bisa menolak bahaya sama sekali. Ayat ini disangka oleh orang-orang, ayat ini sudah berlalu, berkaitan dengan kaum musyrikin. Kata Ibnu Qayyim, mereka punya pewaris yang lebih buruk dari mereka. Lebih buruk dari mereka. Orang-orang jahiliyah dulu, ketika mereka mau meminta kepada selain Allah, ini jahiliyah, ini kafir, musyrik mereka. Mereka lihat dulu orang ini soleh atau tidak, soleh atau tidak, baik atau tidak. Baru mereka datang ke kubur-kubur orang yang soleh. Kalau sekarang mereka lakukan apa? Kepada orang yang gak soleh pun datang mereka. Kepada orang yang rusak, kepada orang-orang munafik, tokoh munafik yang dikasih label kiai atau apa gitu oleh mereka. Padahal umatnya tahu bahwa ini merusak orang ini. Dari awal hidupnya, dia sekolah, sampai dia mati merusak orang ini. Ketika dikubur, orang berbondong datang minta kepada dia. Pengikutnya tahu itu. Tapi mereka lakukan perbuatan syirik. Ini syirkun akbar. Ini lebih buruk. Atau kadang-kadang benda juga. Kan di Indonesia ini ada yang namanya Kiai Selamat. Sapi. Kerbau. Ya. Yang dianggap apa oleh mereka? Kiai. Itu datangin orang minta. Pada kerbau, bayangkan. Kalau dulu orang-orang musyrikin cari orang soleh untuk mereka minta. Perbuatan mereka jelas syirik. Nah, diwariskan oleh sekarang lebih jelek lagi. Mereka minta kepada selain Allah. Yang kedua, bahwa orang musyrik pada zaman dahulu itu mereka berdoa kepada Allah di saat mereka sulit, dan mereka menyekutukan Allah di saat mereka senang. Yang sekarang, di saat senang dan sulit mereka berdoa kepada selain Allah. Berarti lebih baik, lebih buruk. Lebih buruk kesyirikan pada zaman ini. Orang-orang yang berbuat syirik pada zaman sekarang lebih buruk daripada orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah, kalau mereka mau berbuat syirik, milih dulu orang soleh. Jelas ini semua syirik, syirkun akbar. Yang kedua, mereka kalau berdoa meminta kepada Allah, mereka menyekutukan Allah itu dalam permintaan berdoa itu di saat mereka senang, di saat mereka susah mereka kembali kepada Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najau minal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka menaiki perahu diombang-ambingkan oleh ombak, mereka minta kepada Allah.
dengan ikhlas, berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah selamatkan. Tapi ketika Allah selamatkan ke daratan, mereka berbuat syirik. Kalau kita lihat, orang-orang sekarang, di saat mereka senang, mereka berbuat syirik kepada Allah, di saat mereka susah lebih lagi. Jika susah nih, fakir, miskin, sulit mereka, atau udah lama nggak mempunyai anak, kena penyakit yang berat, datang mereka ke kubur-kubur minta kepada Allah. Tidak datang kepada Allah. Berarti orang berbuat syirik pada zaman sekarang ini lebih buruk dari mana? Lebih buruk dari orang-orang jahiliyah. Jadi kata Ibnu Qayyim, ada pewarisnya. Jadi justru syirik itu dilarang dalam agama dan tetap tidak boleh selama-lamanya. Ayat-ayat yang Allah firmankan yang terjadi pada zaman dahulu juga tidak boleh kita lakukan pada zaman sekarang. Allah menceritakan tentang kaum musyrikin pada zaman itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Juga sekarang nggak boleh kita lakukan kesyirikan. Bukan orang mengatakan itu kan ayatnya berkaitan dengan orang musyrikin zaman dulu. Terkena pada sekarang juga. Nggak boleh orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah yaitu beribadah, berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Jadi syirik dalam uluhiyah yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah, arti doa ibadah seperti kita sholat, puasa, ini doa ibadah. Doa masalah itu minta kepada Allah. Di dalam doa ibadah tergantung doa masalah. Ini Syekhul Islam membagi demikian, ada doa ibadah, ada doa masalah. Saya juga bahas tentang masalah doa ibadah dan doa masalah ini di dalam buku Doa dan Wirid. Ketika membahas tentang kaidah-kaidah penting dalam berdoa dan berzikir, saya jelaskan itu di halaman 115. Sebutkan berdoa kepada selain Allah seperti berdoa meminta hajat, minta tolong, istighatsah, minta tolong saat sulit kepada orang mati, baik itu nabi, wali, habib, kiai atau yang lainnya, atau minta kepada kuburan keramat, atau minta rezeki dan kesembuhan penyakit dari mereka, maka perbuatan ini termasuk syirik akbar, syirik yang besar. Terus saya sebutkan lagi tentang masalah doa di halaman doa wajib kita panjatkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Itu di halaman 113 di buku Doa dan Wirid. Dan doa dibagi menjadi dua. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat, baik perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Keduanya harus kita tujukan hanya kepada Allah semata dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sebutkan juga rujukannya tentang makna doa ibadah dan doa masalah. Selanjutnya di sini. Umumnya yang dilakukan manusia, adalah menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa. Banyak manusia ini yang berdoa kepada selain Allah. Di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kepada selain Allah, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selain Allah. Karena itu barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Doa itu haknya siapa? Hak Allah yang kita wajib beribadah kepada Allah. Ketika orang itu meletakkan ibadah ini bukan kepada Allah, kepada selain Allah diletakkan. Dia mesti berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga dia kepada selain Allah. Ini namanya apa? Zalim. Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka Allah menyebutkan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang amat besar. Dalam surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang amat besar.
Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'a." Faqala, "Ala wa qawlu az-zur wa syahadatu az-zur." Qala, "Fama zala yukarriruha taqulna laitahu sakat." Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Yang paling besar." Beliau mengulanginya 3 kali. "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar?" Mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab, "Mau ya Rasulullah." Maka beliau SAW bersabda, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Ketika itu beliau bersandar lalu beliau duduk tegak. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ingatlah." Yang ketiga, jangan kalian berdusta, jangan kalian menjadi saksi palsu. Dan beliau terus mengulanginya hingga kami berharap beliau diam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan SAW di sini tentang dosa besar yang paling besar 3. Dan ini bukan sebagai pembatas. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Jadi syirik, menyekutukan Allah, dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim, karena ia menyamakan makhluk dan Khalik pencipta pada hal-hal yang khusus bagi Allah. Siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu maka ia telah menyamakannya dengan Allah, dan ini sebesar-besar kezaliman yang sebesar kezaliman. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh-contoh perbuatan syirik diantaranya orang yang memohon berdoa kepada orang yang sudah mati. Dan ini masih banyak orang yang datang ke kubur-kubur yang dianggap kuburan keramat atau kuburan wali songo atau yang lainnya. Mereka datang ke sana, mereka minta kepada penghuni kubur, baik itu kuburan nabi, kuburan wali maupun yang lainnya. Perbuatan ini adalah syirkun akbar, syirik yang paling besar. Berdoa atau memohon kepada selain Allah seperti berdoa meminta satu hajat, kebutuhan, isti'anah minta tolong, istighatsah minta tolong saat sulit kepada orang yang sudah mati, baik itu nabi, wali, habib, kiai, jin maupun kuburan keramat, atau minta rezeki kepada mereka, minta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan selainnya selain Allah, adalah syirkun akbar, syirik yang paling besar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik kafir. Ini umum, secara umum aja, bukan ta'yin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang menyembah ilah selain Allah padahal tidak ada bukti baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Allah, sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Dalilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari ayat ini, Allah menyebutkan tentang orang yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Artinya dia doa kepada Allah, tapi dia doa juga kepada selain Allah. Dia datang ke kubur-kubur minta. Maka dikatakan kafir karena Allah menyebutkan dalam ayat ini, "Innahu la yuflihul kafirun." Sesungguhnya orang kafir tidak akan beruntung. Makanya mereka Syekh mengumumkan secara umum bahwa orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah maka dia musyrik kafir. Ini secara umum. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berusaha terus untuk menjauhkan perbuatan syirik, dan kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Jadi kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu astaghfiruka lima la na'lamuhu. Dan doa itu terus kita berdoa agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Nanti Anda bisa lihat dalam buku doa dan wirid, kita berdoa kepada Allah di samping kita belajar memahami Al-Qur'an dan Sunnah pahami salaf. Kemudian yang kedua, kita terus berusaha mengkaji tentang tauhid, membahas tentang tauhid. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Yang keempat, kita menutup jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Jadi berlindung dari bahaya syirik
Di dalam buku Doa Wirid ada di halaman 346. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung padamu dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu sedang kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun kepada Engkau terhadap apa-apa yang kami tidak mengetahuinya. Riwayat ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan yang lainnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Adabul Mufrad dan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Wallahu a'lam. Wassallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam.